website kita ini kayaknya jauh lebih berdampak deh kalau kita ajukan lewat forum, ya kan? Iya sih, setuju. Tapi katanya hari ini ada bos baru yang mau datang, yang mau evaluasi kita. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya bos baru kalian. Mulai sekarang, semua pekerjaan tidak harus melalui diskusi dan rapat. Ikuti aja perintah saya. Maaf Pak, biasanya kami... Tidak mulai membantah. Tidak mulai membantah. Saya tidak tertarik dengan kebiasaan yang lama. Perubahan itu pasti. Harus, yang intinya, yang ada di sini ikuti aja arahan saya. Tidak ada yang boleh membantah. Mari kita lihat sejauh mana Pak Dhani bisa membawa tim ini ke arah yang jauh lebih baik. Aku takut ngomong salah, soalnya bos itu kayak nggak bisa diganggu gitu. Ini bukan soal takut, kita kan juga manusia. Kalau semuanya diputuskan secara sepihak, apa bedanya kita dengan robot? Aku juga udah buat proposal kreatif kemarin, tapi sekarang kan kita harus tunggu perintah dulu baru kita bisa buat, karena kita bisa berinovasi lebih dari itu. Dulu kami punya ruang untuk menyampaikan ide, tapi ini dengan tantangan baru harus ada yang bicara atau semua akan sendiri. Ketegangan mulai terlihat. Ini ujian awal bagi pemimpin baru. Akan seperti apa nih ya responnya? Ada yang bisa saya bantu? Kami merasa tidak nyaman dengan gaya Pak Dhani. Dia terlalu menekan dan tanpa diskusi gitu, Pak. Kami merasa takut, hal sebelumnya kerja tim itu adalah hal utama. Kami tidak menentang Pak, tapi kami hanya ingin dihargai sebagai tim. Ide-ide kami itu tidak dihargai lagi, Pak. Kami hanya sudah ikut sistem tanpa bersuara. Saya mengerti apa yang kalian sampaikan. Kepemimpinan bukan soal memerintah, tapi juga mendengarkan. Saya akan coba berbicara dengan beliau. Pak Dhani, bisa ngomong sebentar? Jadi begini Pak, tadi saya mendengar ada keluhan dari karyawan di mana tim merasa tidak didengarkan. Mereka ingin perubahan bukan karena melawan, tapi mereka itu peduli dengan perusahaan.
Sebetulnya itu nggak masalah bagi saya. Karena saya melakukan itu hanya untuk terlihat tegas dan berjuang. Karena saya ingin menunjukkan hasil jati diri saya sendiri. Tapi Pak, hasil terbaik lahir dari tim yang diberi kepercayaan. Demokratis bukan berarti tidak punya arah, tapi arah yang dibangun bersama. Dani, kamu diberi tanggung jawab bukan untuk hasil, tapi untuk membangun orang-orang agar orang itu bisa jauh lebih baik. Ingat itu dengan baik. Selamat pagi semua ya. Saya sudah mendengar masukan kalian. Saya meminta maaf atas pendekatan awal saya. Hari ini saya ingin tahu langsung dari kalian. Sebelumnya terima kasih Pak karena Bapak sudah membuka ruang dialog ini untuk kami. Kami tetap ingin punya target Pak, tetapi dengan ruang yang berpendapat dan inovasi yang lebih luas. Semua punya potensi Pak, tapi kami butuh pemimpin yang percaya pada kami. Saya memang pembantu Pak, tapi saya siap berkontribusi apabila pendapat saya diterima. Mulai hari ini kita akan membentuk tim kreatif dan setiap keputusan besar akan melalui namanya rapat. Kita akan mengadakan rapat untuk melalui keputusan. Bisa? Baik Pak. Semua setuju? Setuju. Oke, baik. Akhirnya kamu mulai mengerti ya Pak Dani. Pak Dani, saya dengar suasana kantor jauh lebih baik. Apa rahasianya? Saya belajar satu hal yang penting, Bu. Saya belajar bahwasanya pemimpin itu bukan hanya untuk memerintah, tapi pemimpin itu memberikan ruang untuk bertemu, Bu. Nah, pemimpin seperti itu yang saya cari, bukan siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling bisa mendengar. Kepemimpinan adalah tentang kepercayaan. Tentang mendengar bukan hanya bicara. Tentang memberi ruang bukan menekan. Tentang belajar dari pengalaman dan orang lain. Tentang menyeimbang aturan dan empati. Pemimpin itu harus berani untuk berubah. Karena kepimpinan bukan tentang memerintah, tapi tentang menginspirasi.